Sidang kasus kematian Dante kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin kemarin. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan dari 5 saksi yang ada di kolam renang yang menjadi tempat kejadian perkara serta saksi yang melihat detik-detik Dante tenggelam. Dan inilah tangis dan emosionalnya Tamara Tiasmara saat mendengar kesaksian saksi yang melihat putranya tenggelam. Serta curhat Raffi Ahmad, ungkap asal-usul Lili ditemukan di panti saat masih merah hingga jadi anak sendiri. Tangis dan emosionalnya Tamara Tiasmara saat mendengar kesaksian saksi yang melihat Dante tenggelam. Artis Tamara Tiasmara terus mengawal sidang kasus pembunuhan Dante, putra sematawayang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin. Saat sidang berlangsung, Tamara yang semula duduk di kursi pengunjung di barisan sebelah kiri, bahkan sampai pindah ke deretan kanan yang diisi keluarga dan kerabat terdakwa Yuda Arfandi. Dan saat mendengarkan keterangan salah seorang saksi, lara dan emosi Tamara pun tak tertahan. Tidak hanya itu, Tamara juga sempat menegur kerabat Yuda di tengah jalannya persidangan. Dengan emosi, Tamara sempat meminta keluarga Yuda yang justru sibuk dengan diri mereka sendiri untuk mendengarkan dan seksama keterangan saksi yang menyaksikan langsung meninggalnya Dante. Tak sampai di situ saja, mantan istri Angger Dimas itu juga kembali menegur seseorang yang diduga juga merupakan keluarga terdakwa lantaran mengambil fotonya secara diam-diam. Sampai akhirnya keluarga Yuda keluar satu persatu dari ruang sidang. Dan seperti inilah jalannya sidang, serta saat Tamara menegur dengan keras keluarga terdakwa Yuda Arfandi. Apakah ini saudara Yuda Arfandi ini orangnya? Iya, betul. Akan oleh terdakwa ini ke atas. Gitu. Jadi yang saudara lihat, yang saudara sempat lihat, Dante ada di pinggir kolam, memegangi pinggiran kolam. Iya, dan lalu saudara juga melihat terdakwa Yuda Arfandi menaikkan Dante tadi ke atas. Oh yang jelas itu sebelum tamu saya nggak lihat apa yang jelas kan Dante itu kemudian dibawa ke atas. Saya hanya lihat itu diam aja Dante. Sampai saya bilang tadi terdakwa pergi ke toilet, dia balik lagi posisi Dante masih sama. Dia panggil lagi Dante. Hari ini tuh momen penting buat aku karena hari ini tuh kesaksian dari orang yang ada di TKP. Kenapa giliran ini kan penting sekali ya? Mana keluarganya? Tadi malah ada tapi keluar satu-satu. Kenapa tuh kayak mereka nggak mau dengar yang kejadian sebenarnya gitu? Mereka kan sangat membela ya, membela itu membela banget. Coba dengar sekarang ini kan saksi yang ada di kolam. Kenapa sekarang pas giliran yang lagi penting-pentingnya dia cabut semua? Gitu. Diam-diam tadi moto aku ngapain? Kenapa nggak fokus aja dengerin itu kan Pak Dharma lagi bersaksi. Malah sibuk selfie, moto-motoin aku itu ngapain? Itu aneh, keluarga aneh, freak gitu. Harusnya kan dia dengerin langsung, ini loh kejadian sebenarnya, ini loh saksi yang ada di kolam. Kenapa sekarang malah menghindari? Tadi baru awal loh dia pergi. Itu paling menit-menit pertama kan, baru 10 menit mulai dia udah keluar. Dia nggak dengerin tuh momen si Pak Dharma ngejelasinnya seperti apa. Tangis Tamara kembali pecah saat saksi Dharma Anwar Hutapea yang merupakan saksi fakta membeberkan kesaksiannya. Ya, Dharma adalah saksi yang berada di dekat Dante dan Yuda Arfandi saat kejadian berlangsung. Dharma bahkan melihat saat Dante dibawa Yuda ke kolam yang diperuntukkan untuk orang dewasa lantaran memiliki kedalaman 1,5 meter. Lantas, benarkah Dharma sempat melihat gelagat mencurigakan Yuda saat berada di kolam renang bersama Dante? Pertama kali saya datang ke situ, posisi Dante sudah berpaku memegang lantai atas kolam, pinggiran kolam,
Enggak ya. Pada waktu itu dia bersama terdakwa. Iya, memang saya lihat, saya beberapa kali kontak mata dengan terdakwa ini yang mulia. Jaraknya dekat. Dekat. Tidak terhalang. Tidak terhalang sama sekali. Gitu ya. Iya. Artinya aktivitas yang dilakukan itu terlihat jelas. Sangat terlihat itu. Saya kayak merasa dengan Dante itu seandainya lah memang saya tahu dia memang ditenggelam, pasti saya akan melakukan tindakan. Tetapi kan perbuatan itu tidak terlihat kan, sehingga saya pun tidak bisa melakukan pertolongan yang sebagaimana mestinya kan begitu. Di medsos garang, sekarang lagi momen penting nih saksi TKP nih, nggak mau dengar. Berarti kan mereka tidak, gimana ya, mereka nggak mau mengakui kalau emang terdakwa salah gitu loh. Aneh, adiknya nggak ada, semuanya nggak ada, mamahnya nggak ada, bapaknya nggak ada. Tadi yang saya lihat cuma keluarga-keluarga yang tidak pernah dianggap dengan terdakwa. Dalam kesaksiannya, Dharma juga menceritakan detik-detik saat Dante diangkat dari kolam renang dalam kondisi sudah tak sadarkan diri. Namun, tidak ada upaya sama sekali dari Yuda Arfandi untuk memberikan pertolongan pertama kepada korban. Lantas, benarkah Dharma juga menjadi orang pertama yang memberikan pertolongan pertama kepada korban? Lalu, saudara Yuda ini apa yang dilakukannya? Saudara Yuda ini saya lihat dia hanya berlari untuk berteleponan. Bertelepon dan saya ada dengar sedikit kata yang diucapkan papi, kata papi. Lalu dia ada mengatakan ada juga orang mamanya di mana. Lalu saya dengar juga terdakwanya bilang lagi syuting. Bang Dharma kan juga waktu itu yang hubungin Pande kan untuk beton ke saya perihal ini gitu ya. Jadi saya sangat mengapresiasi kehadiran Bang Dharma, dan waktu itu memang Bang Dharma yang memaksa. Saya nggak mau jadi pengacara, saya maunya jadi saksi di sini karena saya merasa berhutang kepada almarhum. Menelpon, apakah itu yang ditelepon Tamara? Nelfon aku ngabarin itu yang kemarin aku kesaksian, yang dia bilang si Dante tenggelam. Dante tenggelam, terus apa itu dia lagi nelfon saya. Tapi nggak tahu ya, karena kata Pak Dharma tadi dia bolak-balik. Kan kita nggak tahu nelfon akunya tuh yang kapan. Tamara tak menampik jika ia begitu lega setelah mendengar kesaksian saksi Dharma. Karena awalnya ia juga sempat tak percaya dengan Dharma saat saksi menunjukkan cuplikan video detik-detik Dante diangkat dari dalam kolam. Tamara bahkan sempat pula menolak saat Dharma ingin datang ke rumah untuk menceritakan kesaksiannya. Beruntung, sang ibu berhasil memujuknya sehingga Tamara pun akhirnya bersedia menerima kedatangan saksi di rumahnya. Lantas, bagaimana reaksi ibunda Tamara Tiasmara yang juga nenek dari Dante yang juga sampai menangis kemarin? Bagaimana pula dengan Angger Dimas yang justru datang membawa pacar barunya ke sidang? Apa maksud Angger membawa pasangannya? Iya. Iya. Iya betul. Pak Dharma. Kita harus ngomong. Ini mata marah ya. Buruan. Kasih ya. Waktu aku ketemu itu saksi cuma nunjukin cuplikan kayak semenit 2 menit. Itu pas dia lagi naikin ke atas. Saya masih berduka banget. Saya cuma nanya, "Pak, itu lagi ditolong apa gimana?" Gimana sih, kita tuh masih kayak bingung gitu. Tapi kan setelah lihat CCTV jelas yang lagi penyidikan itu yang 2 jam, baru kan jelas dari awal masuk sampai keluarnya tuh gimana. Dan itu juga aku masih belum percaya orang. Yang datang ke rumah belum tentu itu ada di situ. Aku tuh mikir gitu. Banyak yang chat aku jadi saksi itu banyak. Aku awalnya nggak mau ketemu sama Pak Dharma, nggak mau ketemu, tapi mamaku yang, ayo ketemu, dia punya CCTV-nya, cuplikannya aja, ayo ketemuin. Ya udah suruh ke rumah. Iya, pokoknya ada yang kata-katanya yang saya nolak gitu ya. Saya kan seorang ibu juga. Cucu lah bagi saya dia itu. Ya merasa lah gimana sih suka main sama saya, manggil saya oma kan gitu. Udah. Pokoknya aku nggak kuat.
Curhat Raffi ungkap asal-usul Lili diketemukan di panti masih merah hingga jadi anak sendiri. Dari perjuangan Tamarati Asmara dan Angger Dimas yang terus berjuang menuntut keadilan atas kematian putra mereka, Dante. Berikutnya hadir sang Sultan Andara, Raffi Ahmad, yang akhirnya belak-belakan menceritakan bagaimana perjuangannya bertemu baby Lili yang akhirnya menjadi putri kecil di tengah keluarganya. Ya, di tengah heboh Nisha sang adik menggugat cerai suaminya, kini Raffi juga menjadi sorotan karena mengungkap awal hadirnya baby Lili. Raffi pun tak menampik jika Gigi dan Rafathar memang sangat menginginkan hadirnya bayi perempuan di Andara. Bahkan saat malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan yang lalu, Gigi dan Rafathar sempat memanjatkan doa supaya mereka bisa mempunyai anggota keluarga yang baru. Dan ternyata doa-doa tersebut mampu menembus langit yang pada akhirnya ditandai dengan kehadiran baby Lili di tengah-tengah mereka. Lantas, bagaimana kronologis awal mula kehadiran baby Lili di Andara? Dan apa pula alasan Raffi tergerak mengazankan baby Lili saat ia kali pertama melihat bayi merah tersebut? Lagi apa ini teh? Lagi apa? Lagi minum cucu? Minum cucu ya? Di waktu bulan puasa, lagi malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tuh kalau kita di Muslim itu doa-doa kita salah satu yang bisa dijabah lah. Istri aku lagi pengen banget memang punya anak lagi. Si Rafathar juga pengen banget punya adik perempuan. Nggak tahu kenapa tiba-tiba lah di malam itu setelah malam Lailatul Qadar mereka berdoa, besoknya datang. Padahal kan gue juga nggak tahu bini gue berdoa. Adiknya Gigi itu punya kayak panti kecil gitu di Bali, namanya Ibu Magda. Ya udah dia bawa, itu bayi ada di rumah belum 24 jam, masih keadaan merah, masih keadaan gitu. Aku azanin, si Rafathar itu biasanya cuek banget dia. Terus tapi ngeliat itu dia sayang, terus dia bilang udah Pak, dia di sini aja. Ya udahlah, ini anak di sini aja. Gitu. Gimana besok, gimana minggu depan, gimana bulan depan, kalau memang ibunya gimana ya kita bilang silakan aja. Yang penting niat kita baik, kita jaga dia gitu. Sampai sekarang kita urus semuanya ya supaya menjadi keluarga kita. Coba aja tuh. Sini aja sini. Jangan toil aja, deketin aja. Coba lagi ya, deketin ya. Aja deketin tapi jangan di toil. Kalau Rafathar waktu itu juga mungkin karena Rafathar itu kelamaan sendiri. 6 tahun dia jadi anak tunggal, baru ada Rayanza. Jadi dia merasakan ternyata seru punya adik. Ya mereka suka godain aja sih, pengen punya. Ya doain aja semoga hamil lagi. Apa yang dikasih juga semuanya ini kan memang hanya titipan. Yang paling penting bisa jadi berkah, bisa buat manfaatnya bisa lebih banyak buat orang sekitar. Lucu, alhamdulillah, lucu ya. Lantas, seperti apa pula lucunya Rayanza yang begitu posesif pada sang adik? Aduh, diri. Aduh, pinternya ini. Aduh, Masya Allah. Papi. Pegang ini peluk. Sayang banget sama Lili. Memang tanggung jawabnya kita jalankan sebaik-baiknya. Yang penting niatnya baik dan segala yang sudah dikasih sama Allah semuanya menjadi berkah dan bukan menjadi musibah buat kita. Ya kita mah gemes aja lah lihat Lili.